Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 28 Purworejo, Bapak Bambang Nur Haryadi SPD. Yang kami hormati rekan-rekan panitia kegiatan MPLS SMP Negeri 28 Purworejo tahun pelajaran 2021-2022. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Wali kelas 7 SMP Negeri 28 Purworejo tahun pelajaran 2021-2022. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Wali siswa yang kali ini tengah berada di rumah mengikuti kegiatan kami secara online, juga yang Ibu banggakan, juga Ibu sayangi siswa-siswa baru SMP Negeri 28 Purworejo kelas 7. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk melaksanakan kegiatan MPLS ini. Tak lupa salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Bapak Ibu juga anak-anak yang Ibu banggakan, kali ini Ibu ingin menyampaikan materi tentang kurikulum. Namun terlebih dahulu perkenankan Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Suharti dan biasa dipanggil Bu Harti. Pada kesempatan tahun pelajaran ini Ibu diberi kepercayaan untuk menyampaikan materi bahasa Inggris untuk kelas 7 dan kelas 9. Bapak Ibu juga anak-anak yang Ibu banggakan, materi tentang kurikulum. Sebenarnya kata kurikulum ini bukan sesuatu hal yang baru, sering kita mendengar itu. Tapi kita perlu memahami apa sih arti dari kurikulum. Dalam bahasa kita sehari-hari, kurikulum bisa diibaratkan sebuah rute perjalanan untuk mencapai tujuan kita. Nah, di dalam kurikulum pada hakikinya bisa disebut sebagai perangkat mata pelajaran dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan. Tentunya karena kita saat ini sudah belajar di tingkat SMP, maka kurikulum yang dimaksud adalah seperangkat pembelajaran yang nantinya anak-anak akan selesaikan di tingkat SMP. Nah, anak-anak juga ibu yang berada di rumah yang kali ini sedang membersamai putra-putri, juga Bapak Ibu panitia MPLS, teman-teman wali kelas 7 dan juga yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 28 Purworejo. Kita perlu tahu bahwa kurikulum kali ini yang anak-anak akan laksanakan itu berbeda dengan kurikulum pada saat kalian di tingkat SD. Mungkin pada saat di SD kalian mengenal yang disebut dengan tema. Ada tema 1, tema 2, tema 3 dan seterusnya, kalau tidak salah sampai dengan tema 9. Namun di tingkat SMP ini kalian nanti belajar dengan menggunakan per mata pelajaran. Bapak Ibu gurunya juga nanti akan berganti-ganti. Tidak hanya Bapak Ibu guru itu terus atau guru kelas, tetapi masing-masing mata pelajaran akan diampu oleh Bapak Ibu guru secara sendiri-sendiri. Namun anak-anak nanti tetap akan memiliki orang tua sebagai pengganti orang tua di rumah, yaitu wali kelas. Bapak Ibu juga anak-anak yang Ibu banggakan. Nah, pada materi kurikulum ini tentunya kita harus tahu apa sih prinsip pembelajaran dalam kurikulum 2013. Nah, pada prinsipnya yang pertama bahwa peserta didik itu diberi fasilitas atau Bapak Ibu guru memfasilitasi peserta didik untuk mencari tahu. Begitu materi disampaikan kepada peserta didik, tentunya Bapak Ibu guru nanti akan membantu anak-anak untuk mencari tahu materi apa sih yang akan dipelajari. Nah, setelah kita nanti memberi kesempatan kepada anak didik atau peserta didik untuk mencari tahu, kemudian proses pembelajaran pada kurikulum 2013 ini menggunakan pendekatan ilmiah atau scientific approach. Menggunakan pendekatan ilmiah atau scientific approach. Sebelum nanti saya lanjutkan ke prinsip
kurikulum 2013, Ibu ingin langsung melanjutkan tentang penjelasan apa sih yang disebut dengan pendekatan ilmiah atau scientific approach. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu mengamati. Anak-anak, nanti pada langkah pertama pembelajaran di semua mata pelajaran, anak-anak tentunya harus melewati tahapan mengamati terlebih dahulu. Tentunya pada saat mengamati ada keingintahuan yang luar biasa, maka diberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk mencari pengertian sesuai dengan kemampuannya masing-masing dalam berpikir. Setelah itu akan muncul pertanyaan, maka langkah kedua pada pendekatan ilmiah ini adalah menanya. Boleh menanyakan kepada Bapak Ibu guru-guru yang ada di kelas langsung atau saling bertanya sesama siswa atau teman sejawat. Kemudian yang ketiga, setelah menanya dan dibantu oleh teman-teman atau Bapak Ibu guru yang menjawab, kalian akan melewati tahapan yang disebut dengan mengumpulkan informasi. Jawaban dari teman yang satu, jawaban dari teman yang kedua, jawaban dari Bapak Ibu guru, kalian kumpulkan, kemudian kalian akan mendapatkan satu simpulan. Dan yang keempat adalah mengasosiasikan dalam kegiatan langsung di kelas atau dikaitkan dengan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Nah, pada saat mengkomunikasikan inilah kesimpulan yang sudah didapatkan oleh siswa itu akan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang Ibu banggakan, langkah-langkah ini tentunya nanti akan kalian ikuti tahapannya pada saat kalian mengikuti kegiatan belajar mengajar. Namun saat ini kegiatan belajar mengajar yang harus kita laksanakan masih secara daring. Nanti silahkan kalian ikuti bagaimana Bapak Ibu akan menyampaikan materi pelajaran melalui grup ataukah akan memilih dengan menggunakan Google Classroom atau dengan menggunakan Google Drive atau menggunakan yang lain. Kalian ikuti saja apa yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Yang terpenting kalian belajar dari rumah mengikuti, jangan sampai tidak mengikuti tanpa alasan. Sakit pun ibarat kata di rumah, kalian pegang HP masih bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di kelas. Tentunya Bapak Ibu wali siswa jangan lupa terus membersamai karena nanti jadwal itu akan kita sampaikan di grup dan Bapak Ibu wali siswa tidak ada alasan tidak tahu atau tidak pirsa nggih jadwal dari putra-putri panjenengan. Apabila nanti ada informasi-informasi yang terpenting kami juga akan share lewat grup sehingga tidak ada, mudah-mudahan tahun ini tidak ada wali siswa yang dijawab oleh siswanya libur padahal jadwal kita tidak libur. Kita lanjutkan Bapak Ibu, tadi prinsip pembelajaran kurikulum. Yang ketiga yaitu pembelajarannya berbasis kompetensi. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Bahwa pembelajaran di SMP, bahkan di SD juga, SMA juga, apa yang kita pelajari itu adalah sebuah kompetensi. Nah, kompetensi ini nanti akan dijabarkan melalui kompetensi dasar atau KD. Ada tiap-tiap mata pelajaran akan memiliki beberapa KD atau kompetensi dasar dan inilah yang harus dilalui oleh putra-putri Bapak Ibu. Apakah nanti KD-KD ini akan terlampaui dengan status tuntas atau tidak tuntas? Nanti kami akan batasi dengan yang disebut KKM atau kriteria ketuntasan minimal belajar. Nah, itu nanti ketentuannya akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Tahun kemarin KKM kita menggunakan KKM tunggal yaitu 75. Artinya Bapak Ibu juga anak-anak bahwa jika kalian mendapatkan nilai satu mata pelajaran tidak sampai dengan angka 75, itu artinya kalian belum tuntas dan wajib mengikuti remedi. Artinya batas minimalnya adalah 75. Namun untuk tahun pelajaran ini kita belum mendapatkan kesepakatan melalui IHT karena memang belum bisa dilaksanakan, namun bisa juga digunakan sebagai patokan. Kalau tahun kemarin 75, bisa jadi tahun ini 75 atau malah bisa lagi naik menjadi 76 atau bahkan 80. Tidak usah khawatir Bapak Ibu juga anak-anak, asal kalian mengikuti pelajaran dengan baik,
dengan kontinu, dengan seksama, insya Allah KKM segitu 75 atau bahkan 80 akan bisa tercapai dengan gampang. Bapak Ibu juga anak-anak yang Ibu banggakan. Kita lanjutkan tadi untuk yang keempat, prinsip pembelajaran dalam kurikulum 2013 adalah pembelajarannya bersifat terpadu. Anak-anak, kalian masih ingat bahwa tadi Ibu menyampaikan tentang KD atau kompetensi dasar. Nanti di SMP kalian akan mengenal adanya KI atau kompetensi inti. Ini uraian atau jabaran dari kompetensi dasar. KI ini akan terbagi menjadi KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1 dan KI 2 ini nanti akan secara otomatis menilai dari penilaian sikap kalian. Untuk KI 1 adalah sikap spiritual. Sikap spiritual ini adalah kedekatan kalian terhadap Yang Maha Kuasa. Jadi sebagai umat Islam atau sebagai umat non-Islam, apakah kalian sudah melaksanakan perintah-perintah agama dengan baik atau belum? Ini nanti akan tercermin dari sikap kalian sehari-hari, dan Bapak Ibu guru mata pelajaran akan bisa menilai kalian dari KI 1 sebagai sikap spiritual. Kemudian KI 2-nya adalah sikap sosial. Sikap sosial adalah bagaimana kalian bersosialisasi di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah. Kemudian nanti juga akan ternilai dengan secara otomatis baik KI 1 maupun KI 2. Nah, sekarang bagaimana dengan KI 3? KI 3 adalah penilaian penguasaan kalian terhadap pengetahuan. Saya ulangi, KI 3 adalah penilaian penguasaan siswa-siswa terhadap pengetahuan. Misalnya pelajaran IPA, bagaimana pengetahuan kamu secara teori tentang ilmu yang kalian pelajari pada mata pelajaran IPA. Atau begitu juga dengan matematika atau dengan bahasa Indonesia dan yang lain-lainnya. Namun kalau KI 4 atau keterampilan itu nanti lebih pada artinya lebih pada bagaimana kalian menerapkan ilmu secara teori pada KI 4. Jadi nanti penilaian di raport itu akan muncul KI 1, KI 2 dalam bentuk deskripsi, kemudian KI 3 dan KI 4 dalam bentuk angka dan juga deskripsi. Anak-anak semuanya dan Bapak Ibu yang kami hormati, sampai di sini mudah-mudahan paham ya yang Ibu sampaikan, bahwa pada kurikulum 2013 utamanya setelah kalian berada di SMP, pelajaran-pelajaran itu atau topik-topik tadi yang Ibu sampaikan itulah yang akan kalian temui di tingkat SMP. Nah, sekarang bagaimana dengan beban belajar kalian di SMP? Berapa sih jumlah jam pelajaran di SMP? Perlu anak-anak ketahui juga Bapak Ibu pirsa bahwa beban belajar wajib bagi SMP atau bagi siswa SMP itu berjumlah 38 jam. Namun boleh ditambahkan nggih Bapak Ibu juga anak-anak, kita punya pelajaran yang disebut dengan muatan lokal. Nah, muatan lokal untuk Kabupaten Purworejo itu mengambil bahasa Jawa. Bapak Ibu juga anak-anak, dari pelajaran-pelajaran yang nantinya akan kalian temui, akan kalian pelajari, ini dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama disebut kelompok A atau kelompok umum, terdiri dari pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, atau karena kita mayoritas beragama Islam, biasanya anak-anak atau kita menyebutnya sebagai pelajaran PAI untuk yang beragama Islam. Kemudian tidak menutup kemungkinan nanti yang kelas 7 baru mungkin ada yang beragama non-Islam, itu berarti nanti dia mempelajarinya agama sesuai yang dianutnya. Kemudian yang kedua, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PKN. Dilanjutkan yang ketiga, pada pelajaran kelompok A ini disebut yaitu bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat matematika, yang kelima ilmu pengetahuan alam, yang keenam ilmu pengetahuan sosial, dan yang ketujuh adalah bahasa Inggris. Nah, anak-anak, bahasa Inggris pelajaran baru bukan buat kalian? Oke, bagaimana menurut kalian bahasa Inggris? Sulit?
menyenangkan, menyebalkan? Oke, nanti kita akan belajar bertemu dengan Bu Harti dan beberapa teman yang lain untuk yang mengajar bahasa Inggris. Kita punya 3 guru bahasa Inggris ya, semuanya ibu-ibu. Nah, anak-anak tentunya tidak usah takut dengan mata pelajaran baru. Sekali lagi, asal niat kalian belajar dengan baik, insya Allah kesulitan akan menjadi kemudahan. Dan percayalah, Allah sudah menjanjikan bahwa di dalam yang sulit pasti ada kemudahan. Nah, dilanjutkan untuk kelompok B, yaitu kelompok umum, terdiri dari seni budaya, kemudian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, dan yang ketiga adalah prakarya atau informatika. Dan yang keempat, karena kita ada muatan lokal juga, yaitu pelajaran bahasa Jawa. Bapak Ibu yang kami hormati, juga anak-anak yang Ibu banggakan, perlu kalian tahu bahwa mulai tahun pelajaran ini kita sudah ada pelajaran BTIK, Bimbingan Teknik Informatika dan Komunikasi. Itu nanti akan disampaikan atau diberikan di kelas 8. Kenapa begitu? Karena kita masih kekurangan tenaga pengajar untuk BTIK baru 1, sementara ada juga pelajaran bimbingan konseling, sehingga antara kelas 7, 8, dan 9 kami bagi antara bimbingan konseling dan BTIK-nya. Nanti ada yang bertatap muka di kelas dan ada juga yang di luar kelas. Namun sekali lagi, tentang tatap muka tolong kita simpan dulu, semuanya mengikuti aturan. Sampai dengan tanggal 20 kita masih menggunakan pembelajaran daring. Kita lanjutkan anak-anak dan juga Bapak Ibu yang kami hormati. Bagaimana beban mengajar beban pelajaran yang harus diikuti oleh putra-putri? Dari 11 mata pelajaran yang tadi saya sampaikan, perlu Bapak Ibu juga anak-anak ketahui, pendidikan agama dan budi pekerti dalam 1 minggu akan mendapatkan 3 jam pelajaran. Kemudian PKN atau PKN itu mendapatkan 3 jam pelajaran. Kemudian bahasa Indonesia akan mendapatkan 6 jam pelajaran. Matematika 5 jam pelajaran. Ilmu pengetahuan 5 jam pelajaran. IPS dan bahasa Inggris masing-masing 4 jam pelajaran dalam 1 minggu. Kemudian untuk kelompok B, seni budaya itu 3 jam. Kemudian pendidikan jasmani dan olahraga itu juga 3 jam. Kemudian prakarya atau informatika itu 2 jam. Kemudian bahasa Jawa 2 jam. Sedangkan BTIK dan bimbingan konseling masing-masing 1 jam pelajaran dalam 1 minggu. Bapak Ibu yang kami hormati, juga siswa-siswa yang Ibu banggakan, dari apa yang Ibu uraikan, sedikit sekali yang Ibu uraikan tadi, mudah-mudahan kalian nanti ada gambaran bagaimana belajar di SMP. Memang sedikit berbeda dengan belajar di SD. Dan tentang penerimaan rapotnya juga nanti untuk tingkat SMP sudah menggunakan e-rapot. Sudah menggunakan e-rapot yang akan langsung dihubungkan dengan Dapodik. Jadi anak-anak nanti pada saatnya sudah mengikuti kegiatan belajar mengajar, mohon untuk diperhatikan, jangan sampai kalian rugi sendiri karena tindakan-tindakan kalian yang tidak dipertimbangkan mengakibatkan nilai-nilai yang ada di e-rapot itu menjadi tidak terhitung baik atau tidak terhitung maksimal. Sementara kita tidak tahu bagaimana keadaan kita ke depan, apakah masih akan seperti ini lagi atau akan berbalik normal seperti sedia kala. Harapan kita seperti itu, tapi andaikan masih seperti ini, tentunya untuk membuat nilai atau untuk menciptakan nilai itu tergantung dari semangat belajar kalian. Mohon untuk tetap dimaksimalkan supaya nilai-nilai rapotnya pun mengikuti nilai yang maksimal, sehingga penghitungan pada saat kami harus menghitung di ijazah juga tidak ada kendala. Artinya baik-baik saja nilainya bisa dipertimbangkan untuk melanjutkan ke sekolah yang menjadi favorit kalian. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu Wali kelas 7, Panitia MPLS, Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, juga Bapak Ibu Wali siswa yang berada di rumah, siswa-siswa yang berbahagia, apa yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan bisa memberi gambaran. Namun saya merasa masih banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan, mungkin masih banyak kebingungan dari apa yang tadi saya sampaikan.
nanti Bapak Ibu bisa menanyakan kepada saya ataupun mungkin teman-teman bisa membantu untuk menjawab. Tolong untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kegiatan belajar mengajar bisa dituliskan lewat grup sehingga jawaban saya itu nanti juga akan bisa terbaca oleh teman-teman atau Bapak Ibu wali siswa yang lain, siswa-siswa yang lain, sehingga mungkin kesulitan yang sama sebenarnya tidak berani untuk ditanyakan akan terbantu untuk terjawab. Bapak Ibu, teman-teman wali kelas 7, teman-teman panitia MPLS, juga Bapak Kepala Sekolah, juga Ibu wali siswa yang berada di rumah, siswa-siswa yang kami banggakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan materi tentang kurikulum. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan wawasan yang lebih luas lagi kepada semuanya bagaimana harus mempersiapkan diri belajar di tingkat SMP. Sekali lagi pesan terakhir saya adalah di tayangan ini nanti akan terbantu dengan slide yang ada di belakang saya. Namun apabila masih ada siswa-siswa baru yang belum terinvite di grup ini, mohon nanti untuk segera di-invite. Monggo para admin membantu saya. Kemudian nanti setelah kegiatan MPLS selesai, kalian akan berada di grup-grup kelas masing-masing bersama Bapak Ibu wali kelas. Diikuti dengan Bapak Ibu wali siswa, mohon untuk bergabung di grup supaya kami terbantu untuk memantau kegiatan belajar mengajar daringnya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Insya Allah kita akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.